warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Semarang. Rasanya kangen sekali ya berangkat sekolah. Ya, saya juga kangen sekali pengen ngajar di sekolah, tapi karena situasi sedang seperti ini ya, kita harus bersabar dulu ya anak-anak ya. Ya, selamat pagi semuanya. Saya harapkan kalian semua ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya harapkan kalian semua sehat, bahagia, kalian semua senang ya. Jadi semuanya kita syukuri terlebih dahulu atas semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, agar dalam kita menjalani kehidupan ini senantiasa Allah memberikan banyak keberkahan untuk kita semua. Sebentar ya anak-anak ya. Saya mau ngecek aja, takutnya nanti ternyata belum kerekam. Baik anak-anak semuanya, saya belum pernah ketemu dengan kalian sama sekali karena memang dari kelas 10 kita tidak pernah berjumpa. Dan sekarang saya berjumpa dengan kalian di mata pelajaran kewirausahaan ini. Dan karena saya basicnya adalah biologi, jadi kita akan berbicara tentang kewirausahaan dalam bidang biologi ya. Tapi kita sepertinya perlu kenalan dulu ya. Ya, jadi saya perkenalkan dulu, nama saya Ibu Anissa Linta Permatasari ya. Itu alamat rumah saya di Jalan Kintelan ya, barangkali ada yang dekat dengan rumah saya, nanti kita bisa say hi gitu ya. Dan itu adalah alamat email di anisabio93@gmail.com. Itu untuk penugasan jikalau suatu saat nanti ada trouble atau something error di ruang edukasi Semansa, kita bisa komunikasi via email. Oh ya, itu ada nomor handphone saya juga, 0857412373. Kalian bisa kontak saya jika suatu waktu nanti kalian membutuhkan bantuan. Dan itu adalah akun Instagram saya alah ya, itu ya. Kemudian saya sama seperti kalian, saya adalah lulusan, kalau saya sudah ya, kalau kalian belum, lulusan dari SMA 1 tahun 2011 yang lalu. Jadi barangkali kalian punya kakak atau adik atau saudara yang mungkin lulusnya sama seperti saya, nanti kita bisa cerita-cerita ya. Kemudian saya melanjutkan S1 di UNES dengan mengambil jurusan pendidikan biologi, lulusnya tahun 2015. Mungkin cukup sampai di sini ya untuk perkenalannya. Saya harap nanti kita bisa punya waktu segera untuk bisa bertemu bertatap muka sehingga kita bisa cerita lebih banyak lagi gitu ya. Oke, tahu ya kalian ya tentang slide ini ya, tahu pastinya ya. Jadi selama pandemi corona atau COVID-19 ini berlangsung ya, ini masyarakat kita ini kan suka update ya. Jadi kalau ada hal-hal viral gitu pasti tahu. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang memang viral, yang memang rame di masa pandemi ini ya. Mungkin kalian pernah tahu ya, brush challenge ya, seperti mbak-mbak dua ini di sini, atau mungkin kalian juga bikin di story di Instagram atau di mana gitu ya, di TikTok mungkin ya, mungkin yang anak TikTok gitu. Ya, ada juga mungkin yang membuat ini, nah, dalgona coffee. Jadi yang udah rela-rela tuh tangannya pegel ya, bikinnya udah sampai 5 jam, enggak, bikinnya sampai 10 atau 15 menit itu tangan pegel, minumnya enggak ada semenit gitu ya. Ada juga mungkin yang mencoba untuk bertanam ya. Jadi ada yang mengisi kegiatan selama pandemi ini dengan bercocok tanam, something good ya. Kemudian ada juga nih mungkin yang
sedikit unik ya, saking apa ya, saking bingungnya ini sampai ada yang rela untuk menyusun mesos di atas roti tawar sampai serapih ini. Atau mungkin kalian jangan-jangan juga mengikutinya lagi ya. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang kita tahu di tengah masa pandemi ini ya. Salah nggak kira-kira? Ya enggak ya, karena bisa dikatakan masa pandemi seperti ini membuat masyarakat ini jadi bisa mudah bosan, sehingga tingkat stres itu akan bisa meningkat, sehingga mereka merasa butuh me time gitu ya, me time untuk bisa membangkitkan semangat hidup lagi, membangkitkan apa namanya ya, itu tadi, membangkitkan rasa happy di hati dengan melakukan beberapa kegiatan yang bikin mereka itu happy. Nah, tapi mungkin ada juga yang terbaru ya, seperti bersepeda. Mungkin kalian juga sama, bersepeda, beternak ya. Nah itu apa-apa ya, nggak salah. Nah, ini juga salah satu kegiatan yang sempat viral di masa pandemi ya. Kalau kalian bisa lihat di sini ada satu ember, nah, kemudian ada ikan. Nah, ini gambar ikan apa? Ayo, ikan apa? Ikan patin ya. Kemudian ada beberapa sayur mayur di sini, kangkung, bayam merah, sawi, pakcoy gitu ya. Kalau kalian melihat benda-benda ini sekarang, kira-kira nih kita mau ngapain? Apa kita mau bikin kompos, mungkin composting ya. Jadi kita butuh tanah, kemudian kita masukkan di sini, kemudian ini kita potong-potong kecil-kecil sebagai bahan compostingnya gitu. Enggak ya. Jadi ini ya anak-anak, untuk semester ini nanti karena kalian KWU-nya bersama saya, jadi kita nanti akan melakukan sebuah aktivitas di rumah yang saya harapkan ini tujuannya adalah supaya kalian itu merasa happy selama pembelajaran berlangsung dalam jarak jauh seperti ini ya. Saya maklum jikalau nantinya ke depan itu mungkin kalian akan merasa sedikit bosan atau mungkin sedikit sibuk ya dengan pembelajaran jarak jauh seperti ini, sehingga saya harapkan kegiatan yang saya pilih ini bisa memberikan kalian itu sedikit rasa bahagia ya, karena kalian bisa berkomunikasi, kalian bisa bermain ya dengan ciptaan Allah ya. Ada sayur dan ada hewan, ada tanaman dan ada hewan di sini. Nah, gitu. Jadi saya harapkan nanti kalian bisa happy di sini ya. Jadi anak-anak, kalian akan bermain budik damber di semester ini. Apa Bu? Bermain apa Bu? Bermain budik damber, budidaya ikan dalam ember. Budik damber ya harusnya ya. Oke, kembali lagi. Jadi budik damber atau budidaya ikan dalam ember ini akan kita lakukan selama 1 semester ini. Nah, di sini saya akan bacakan dulu. Jadi kita akan melakukan sebuah perencanaan usaha budidaya pembenihan ikan konsumsi. Ini sudah ada di silabusnya, ada di materi kegiatan KWU di kelas 11 ya. Kemudian tujuannya apa? Jadi tujuan yang pertama ini, pertemuan pertama ini, saya ingin kalian itu punya ide dan peluang usaha. Jadi ide dan peluang usaha apa ya yang bisa dilakukan dengan melakukan budik damber? Oh, saya punya ide gimana kalau misalnya saya mau pelihara ikan ini biar bisa dipanen, biar bisa dimakan, contohnya gitu. Kemudian memahami sumber daya yang dibutuhkan. Nah, jadi saya juga ingin kalian tuh paham untuk melaksanakan budik damber ini berarti sumber dayanya apa saja ya. Ingat ya, kalau di KWU itu ada 6M ya sumber dayanya: man, money, method, machine, market gitu ya. Semua sumber daya 6M itu apa saja yang dibutuhkan di dalam melakukan kegiatan budik damber ini kalian harus tahu ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah paham tentang langkah-langkahnya, bagaimana kita bisa melaksanakan perencanaan budik damber ini. Jadi pertama tuh saya harus ngapain sih, itu kalian harus paham. Oke. Bu, kenapa sih harus budik damber? Ya Allah Bu, gitu ya. Anak-anak, nanti kalau kalian sudah melakukan ini, saya rasa kalian pasti akan senang banget ya. Mungkin kalian akan repot di awal ketika kalian menyusun perangkat, menyusun peralatannya, tapi nanti seiring berjalannya waktu kalian akan merasa bahagia ya, happy. Saya harap di situ. Nah, keuntungan budik damber ini sendiri apa sih? Keuntungan budik damber itu yang pertama adalah murah ya. Kita nggak akan perlu banyak modal, kita nggak akan perlu mengeluarkan uang yang banyak karena budik damber ini murahnya bagaimana Bu? Alat-alatnya apa aja, coba nanti kita jelaskan ya. Yang kedua adalah tempat yang minimalis. Jadi saya tahu ya, rata-rata kalian pasti tinggalnya di perkotaan sehingga lahan itu sangat-sangat minim sekali ya. Nah, jadi saya ingin mengajarkan gimana caranya kalian itu bisa memelihara hewan sampai panen ya, walaupun rumah kalian itu mungkin tidak punya tanah ya, atau tempatnya sangat minimalis ya. Makanya tadi kita gunakan ember gitu ya. Yang ketiga, budidaya 2 komoditas sekaligus. Nah, jadi selain kita bisa panen ikan, kita juga bisa panen sayurnya gitu ya, berulang-ulang itu ya. Dan yang keempat adalah pengontrolan yang mudah. Jadi memang ini gampang banget kok nak ya, ini mudah sekali untuk dilakukan ya. Apalagi di masa pandemi ini kan memang kita diminta untuk bisa punya kemampuan atau keterampilan untuk bisa menghasilkan makanan sendiri ya, jadi asik nanti. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan budik damber. Yang pertama jelas adalah ember ya, bebas, kalian bisa gunakan ember yang baru boleh, ember bekas juga boleh ya. Ember yang berapa, ukuran berapa Bu? Up to you, bebas. Jadi kalian di sini tidak akan saya batasi harus pakai ember berapa liter, lelenya harus berapa ekor, ikannya harus berapa ekor, itu tidak. Jadi kita akan belajar tentang terampil di sini. Ada ember di rumah nggak kepake, boleh dipakai. Atau mungkin ember bekas, misalnya ada ember bekas cat ya, bahwa isinya dulu adalah cat tembok gitu, boleh, tapi saya minta untuk benar-benar dibersihkan ya, karena barangkali masih ada sisa-sisa bau kimia di situ. Nah gitu. Jadi untuk ember ini bebas, mau yang bulat seperti ini, pendek boleh, atau mungkin yang tinggi juga boleh ya, bebas. Yang kedua adalah benih ikan. Nah, yang perlu kalian ketahui anak-anak, untuk melakukan budik damber ini, ikan yang dibutuhkan adalah ikan yang punya ketahanan yang kuat terhadap oksigen yang sedikit. Nah, kenapa? Karena kita di sini tidak seperti akuarium ya, jadi tidak ada aliran listrik untuk memberikan oksigen tambahan, itu tidak. Jadi memang kita seperti ini. Jadi harus ikan yang tahan terhadap kandungan oksigen dalam air yang sedikit. Contohnya apa Bu? Nah, lele itu yang paling gampang ya. Atau mungkin kalian bisa juga patin ya, gabus bisa ya, sepat juga bisa ya. Itu belinya di mana Bu, benih-benih kayak gitu nih segini ya, ada banyak ya. Jadi kalau kalian rumahnya daerah Gunung Pati itu banyak ya. Kalau minta kalian rumahnya daerah Semarang bawah, itu di pasar Surtikanti Kokrosono itu ada, rame banget, banyak banget ya, apa-apa ya, dicoba. Dan menurut saya untuk pembelian benih ini nanti
benihnya yang seberapa Bu? Yang masih kecil banget, apa yang udah gede, apa yang gimana? Carilah bibit yang seukuran jari ya, sepanjang jari, sejari. Jadi tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar, karena kalau terlalu kecil biasanya rawan mati, apalagi kalian masih pemula ya, itu gampang banget mati. Nanti kalian frustasi gara-gara kalian beli ikan bibit lelenya terlalu bayi, terlalu baby ya, malah nanti kalian gak jadi happy gitu ya. Jadi belilah ikan yang cukupannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yang sejari inilah ya. Kemarin saya beli itu yang sejari, ukuran sejari ini harganya per ekor antara 400 sampai 500. Nah, beli seberapa banyak Bu gitu ya, secukupnya, jangan terlalu rame, jangan terlalu sedikit juga. Kemarin saya beli untuk ukuran ember 80 liter itu saya beli 80 ekor ya. Nanti coba misalnya kamu punya berapa liter di rumah embernya, itu coba dicocokkan aja. Misalnya punyanya 60 liter ya belinya 60 atau kurang juga nggak apa-apa. Gini ya nak, jadi saya tidak akan punya target kalian itu harus bisa sampai panen semua, nggak ada yang mati, bisa sukses, bisa berhasil, enggak ya. Kita di sini semuanya belajar. Misalnya kalian kok beli 60 ekor misalnya atau 50 ekor misalnya, mati semua, ya jangan sampai juga, maksudnya mati banyak gitu ya nggak apa-apa, tapi masih ada yang masih hidup, jangan sampai semuanya mati ya. Tapi saya juga tidak mengikat bahwa harus sampai semuanya hidup gitu ya. Kalau bisa sih nggak apa-apa, tapi seandainya bisa, saya ngantur lagi seandainya bisa hidup banyak itu nggak apa-apa, tapi kalau mati sedikit ya nanti kita evaluasi salahnya di mana gitu ya. Yang ketiga adalah pakan ikan. Nah, pakan ikannya apa Bu? Ini namanya pelet ya. Pelet itu sekalian aja beli. Kalau kalian beli benihnya, kalian sekalian beli pakannya ya, gak usah banyak-banyak ya, paling beli sekilo dulu gitu ya, murah kok, 5.000 apa 10.000 gitu ya. Yang keempat adalah bibit tanaman ini. Bibit tanaman ini, nah, tanamannya apa ya Bu? Kalian bisa pakai di sini tanaman kangkung, boleh ya. Mau pakai bayam, boleh. Sawi, boleh. Pokoknya yang masih ada akarnya ya. Jadi sisakan yang masih ada akarnya. Kamu kalau beli, kamu minta tolong ibumu ya, Bu, minta tolong belikan sawi atau mungkin belikan bayam atau mungkin belikan kangkung ya. Nah itu terus nanti kan ibumu beli, nah itu nanti potong aja bagian batang dan akar, ini nanti yang akan kalian masukkan ke dalam plastik-plastik ini. Sedangkan bagian batang yang ada daunnya nanti bisa dimasak ibumu, paham ya? Tuh. Jadi harus yang ada akarnya ya. Bilang sama ibu, Bu belikan kangkung tapi yang masih ada akarnya loh Bu gitu. Karena kan kalau di tukang sayur juga ada yang udah nggak pakai akar ya. Jadi sudah nggak ada akarnya. Tuh ya. Kemudian habis bibit tanaman tadi, bisa macam-macam ya tanamannya ya, dan tidak dari biji ya nak ya. Jadi kalau dari biji kalian harus nyemai dulu, nanti kelamaan. Nah, kawat. Nah, kawat ini buat apa? Buat nyantolin pengait ya, buat mengaitkan gelas ke embernya. Kalau nggak ada kawat bisa juga pakai raffia, nggak apa-apa. Kemudian arang ini buat kita masukkan ke sini ya, medianya supaya si kangkung ini bisa tumbuh tegak ya. Kalau dia nggak pakai arang ya nanti dia kocar-kacir gitu ya. Arang secukupnya, setengah gelas ini arangnya ya.
gelas plastik. Oke, ini kalian bisa pakai yang bekas aja nggak apa-apa ya, bekas-bekas minuman-minuman itu loh, minuman berasa itu ya, nggak apa-apa ya. Solder. Oke, solder itu untuk melubangi ya, melubangi bagian bawah dari gelas plastik ini dan bagian atas untuk mengaitkan antara gelas dengan ember. Tang kalau dibutuhkan untuk membengkokkan si kawat juga boleh gitu ya nak ya. Nah, nanti dari budidaya ini nanti kita bisa panen dua ya, bisa panen sayur dan bisa panen ikan. Saya sudah coba ini. Kalau yang panen sayurnya ini bisa antara 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan dipanen ya, dipotongi. Nanti kalau udah sisakan bagian ininya lagi biar tumbuh apa daunnya lagi gitu ya, nggak apa-apa, bisa itu. Jadi kalau untuk panen kangkungnya atau panen sayurnya nanti bisa berkali-kali. Nah, kalau yang ikan, nah ini tergantung kamu bagaimana merawat dan tergantung dari kondisi awal bibit ikannya itu kamu beli ya. Kalau kamu belinya terlalu baby, terlalu kecil ya nanti lama, gedenya lama. Kalau kamu belinya udah gede ya kurang seru sih. Udah gede banget tuh ya cepat banget ya. Kalau kamu pelihara yang segini ya, ini ya bisa antara 3 atau 4 bulan dipanen gitu ya. Ini murah, ini saya sudah coba. Nah, saya beli baru semua itu habisnya embernya 60.000. Embernya 60.000, lelenya saya beli 40.000, 100.000, kangkungnya paling berapa 4.000 ya, arengnya itu berapa itu saya minta itu, terus ini peletnya 10.000 aja itu bisa dipakai sampai 1 bulanan ya. Itu kalau embernya baru. Kalau embernya pakai ember bekas juga lebih murah lagi ya, apa-apa. Sampai di sini saya harap kalian paham ya. Nanti ditaruh mana Bu? Nah, ditaruh di tempat yang kena cahaya matahari ya nak ya, tapi jangan terlalu panas juga nanti mati. Oke, sekarang kita ke cara membuat budidamber. Nah itu ya, yang pertama adalah isi ember dengan air secukupnya ya. Air di ember ini diisi ya dengan air secukupnya, jangan penuh ya karena kita akan pasang gelas-gelas aqua di sini, gelas plastik di sini ya, jangan penuh ya. Ini saya isi sampai segaris embernya ya. Kemudian diamkan selama kurang lebih 3 hari di bawah terik matahari ya. Jadi ini didiamkan dulu di bawah sinar matahari secara langsung selama 3 hari. Nah, ini anak saya ya, dan saya ini tujuan saya tuh dulu untuk mengajarkan anak saya supaya dia itu senang terhadap hal-hal sains ya. Tapi ya emang alhamdulillah senang ya. Yang kedua, nah kalau ini sudah didiamkan 3 hari di bawah terik sinar matahari ya, itu kan kamu juga bisa sambil disambi melubangi ini, bikin lubang-lubang di bagian bawah ya. Bagian berapa lubang Bu terserah, pokoknya sekiranya air itu bisa diserap oleh akar nanti ya, bisa 4, 5 atau sembarang lah ya, terserah ya, dilubangi bagian bawahnya. Jadi sambil menunggu kalian bisa sambil mencicil untuk instalasi gelas plastiknya. Nah, kemudian masukkan bibit lele yang sudah disiapkan dengan perlakuan aklimatisasi terlebih dahulu. Nah, kalau sudah 3 hari baru kamu beli bibit lele ya. Jangan udah beli tapi udah beli bibit lele terus ininya belum siap ya, nanti kasihan ya. Jadi beli bibit lele ini disiapkan dulu 3 hari di bawah terik matahari. Kalau sudah beli bibit lele, nah bibit lelenya itu dari kalian tempat beli bibit lele itu jangan langsung dicemplungin ya, kita aklimatisasi dulu. Apa itu aklimatisasi? Jadi harus ada
upaya supaya ikan itu tidak stres ya. Caranya seperti ini, seperti gambar saya tadi ini. Nah, ini kan kalau kamu beli itu biarkan plastiknya ini terapung-apung dulu, dibiarin aja, gak apa-apa ya. Ya sampai antara 15 sampai 20 menit aja sudah cukup, gak apa-apa ya. Dibiarkan dulu terapung-apung. Nah, setelah itu lepas talinya, kemudian biarkan ikannya bisa masuk ke dalam ember ya. Kalau kamu beli dari plastik dari si abang jualan bibit lele itu langsung kamu cemplungin ya, nanti mereka akan stres, itu kaget gitu ya. Yang ketiga, nah ini tadi yang buat lubang ya, ini lubangnya nih pakai apa Bu? Nah ini kalau saya pakainya paku yang saya panasi di atas kompor, kemudian saya cublis-cublesin gitu ya. Tapi hati-hati ya nak ya, atau mungkin pakai solder ya, tapi harus hati-hati. Nah ini untuk pemasangan kawatnya. Kalau kalian pakai kawat dicantolin ke sini, paham ya nak ya. Nah, kalau saya pakai raffia waktu itu karena nggak nemu kawat ya. Pokoknya kita pakai aja alat dan bahan yang ada di rumah. Nah terus ini nih apa, diisi pakai arang ya, dan tanamannya. Untuk beli tanamannya juga jangan terlalu terburu-buru ya. Embernya belum siap, lelenya masih belum siap, kamu udah beli tanamannya, udah beli bibit sayurnya ya, itu nanti layu ya, mati. Fresh ya kalau bisa. Jadi habis dari dibeli di tukang sayur langsung dipotong, langsung tancepin ya, jangan lama-lama. Nah kalau semua ini, instalasi semua ini sudah terpasang seperti ini ya, kegiatan yang kalian lakukan adalah mengontrol ya, mengontrol setiap pagi, setiap hari maksud saya. Untuk pemberian pakannya dilakukan 2-3 kali saja, jangan banyak-banyak ya, juga jangan sampai terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak nanti pakannya bisa membuat terlalu banyak sehingga nanti tidak termakan, sehingga malah membuat bau yang menyengat ya, bikin racun malahan untuk si lele ya. Jadi beri pakan cuma pagi dan sore atau malam hari ya, pagi-pagi atau sore atau malam hari. Kemudian penambahan volume air di pagi hari ya. Kamu tahu ya, kalau misalnya ini ada di bawah terik sinar matahari, itu nanti airnya bisa menguap ya. Nah kalau kamu nggak ngecek, ini nanti airnya bisa habis, bisa lebih turun ya, ketinggian airnya lebih rendah. Ini nanti tanamannya jadi nggak kena air ya, mati nanti dia, layu, usahamu sia-sia, nanti gagal. Jadi setiap hari, setiap pagi kalian harus tambahkan airnya dulu sekaligus memberikan makan tuh tiap pagi ya. Kemudian pembuangan endapan yang ada di dasar ember ya. Ini lelemu ini kalau sudah seminggu ini biasanya akan bau ya. Untuk itu setiap seminggu sekali bagian dasarnya ini dibuang ya. Bagian dasar ini kan isinya endapan-endapan semua ini ya. Jadi lele itu kan kanibal ya, kalau kamu kasih makan terlalu sedikit nanti dia akan menyerang temannya ya, temannya mati akhirnya. Nah itu sisa-sisa tubuh lele yang mati itu bisa ada yang ikut mengendap di bagian dasar ya, sehingga membuat bau ya. Kemudian pakan yang terlalu banyak juga bisa membuat bau ya. Jadi seminggu sekali kalian harus menguras ya. Itu bagian endapan bagian bawahnya diambil pakai selang gitu ya. Nah, kemudian kamu tambahi lagi dengan air ya. Sampai seberapa Bu ngambilnya ya? Untuk ngambilnya ini nanti ketika kalian mau nguras, ini diambil aja airnya, terutama yang bagian paling dasar yang kental itu ya, dibuang. Nanti sisakan sampai kurang lebih ya tinggal 1/4 ember ya, atau setengah ember boleh. Nanti baru ditambahi dengan air yang baru ya. Air yang baru itu juga harus didiamkan dulu ya.
untuk proses yang dilakukan. Nah, sekarang kita ke tips sukses ya. Yang pertama ingin saya katakan adalah kalau kalian nanti sudah melakukannya di hari-hari awal itu, lele mungkin karena tingkat adaptasi lele berbeda-beda, mungkin kalian akan menjumpai lele itu banyak yang mati. Nggak apa-apa ya, saya juga begitu ya. Jadi di awal-awal kegiatan ini nanti akan mungkin dijumpai beberapa lele mati. Ada yang mungkin, kalau saya dulu di awal-awal itu tiap hari itu ada 3 atau 4 atau 5 yang mati ya. Sedih banget, sampai saya evaluasi kenapa ini ya gitu. Nah itu ternyata karena terlalu panas ya. Jadi saya meletakkan ember itu di bawah sinar matahari, itu posisinya panas banget ya. Jadi ketika siang hari itu kasihan ya. Nah itu akhirnya tuh saya pindah ke tempat yang sedikit masih kena sinar matahari tapi tidak terlalu panas gitu ya. Nah ini tips suksesnya. Yang pertama, air di ember harus terpapar sinar matahari. Ini harus ya, harus, tapi jangan terlalu panas ya, tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, pemberian pakan ikan lele 5% dari total bobot ikan. Jadi kira-kira lah ya, pokoknya kalau kasih makan ikan itu jangan banyak, langsung banyak gitu ya, jangan sedikit-sedikit aja. Nanti kalau habis kasih lagi, nggak apa-apa. Jangan sampai kalian kasih terlalu senang tuh ngasih banyak, habis itu lelenya nggak habis malah jadi bikin bau ya. Yang ketiga, pemberian pakan ikan pagi setelah matahari menyinari ember dan sore atau malam hari. Ini lele itu ikan hewan nokturnal ya. Sebelumnya ini saya dari tadi lele terus ya. Ini bisa loh kalau misalkan kalian pakai patin juga nggak apa-apa, nila juga nggak apa-apa, bebas ya. Beli di sana di pasar Surtikanti juga banyak ya, di Gunung Pati juga banyak ya. Nah ini kan lele kan hewan nokturnal, jadi kalau kalian malam hari itu dia aktif sekali, nggak apa-apa, kasih makan nggak apa-apa ya. Kemudian jumlah ikan dalam ember 80 liter adalah sekitar 80 ekor lele ya. Tapi tidak harus 80 liter loh ya, pokoknya kamu punya ember seberapa pakai aja nggak apa-apa gitu ya. Kemudian endapan air kolam harus dibuang secara berkala. Ini yang bikin bau ya, jadi harus seminggu sekali lah, maksimal itu 10 hari sekali. Nah nanti setiap minggu nanti saya akan minta kalian untuk melakukan ini kuras air ya. Kemudian tanaman sebagai media penyerap gas buangan ikan atau kotoran dalam air ya tadi. Jadi ini adalah simbiosis yang saling menguntungkan ya, mutualisme ya, karena ikan itu bisa menyerap gas ya. Tuh bisa saling menguntungkan ya. Si tanaman itu bisa mendapatkan nutrisi, bisa mendapatkan nitrat dari kotoran ikan ya. Kemudian pemberian probiotik atau mikroba ini gak usah aja nih, nanti kalian bikin tambah banyak modalnya. Jadi cukup itu saja, sedikit. Lele mati mendadak. Nah, ini di awal-awal biasanya gini, tapi nanti seiring berjalannya waktu semua akan normal, semua akan baik-baik saja, all is well gitu ya. Karena suhunya air itu terlalu panas ya. Kamu kalau siang coba dicek, ini lelenya kepanasan nggak ya, terlalu panas nggak ya. Tuh. Perubahan mendadak pH air yang ekstrem atau air tercemar zat yang beracun ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai ember yang bekas itu tadi ya harus benar-benar dicuci sampai sekiranya itu tidak ada bau-bau kimia lagi, sehingga lelenya bisa bertahan hidup. Oke, sekarang ke tugas pembelajaran ya. Oke, setelah kalian melihat video saya ini, nanti selanjutnya kalian bisa kembali ke ruang edukasi ya, masuk pakai NIS dan password kalian masing-masing. Kemudian di situ sudah ada evaluasi di bagian apa ya tadi saya lupa, bagian tugas ujian, pokoknya ujian kuis kayaknya. Nah itu diklik aja, di situ sudah ada 10 pertanyaan pilihan ganda ya, itu dijawab ya.
mudah-mudah tadi semuanya sudah saya jelaskan di video ini ya. Dan yang kedua, mulai dari sekarang kalian bisa mencari alat dan bahan yang dapat digunakan untuk budik damber. Tuh ya. Saya harap kita bisa hemat saja ya. Jadi tidak usah semuanya harus baru itu enggak ya. Ada apa di rumah pakai saja nggak apa-apa gitu ya. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya hari Senin minggu depan, saya harap kalian itu sudah punya alat dan bahannya ya, sudah punya alat, bahan, semuanya sudah siap ya. Kegiatan minggu berikutnya adalah memasang atau merakit apa namanya, merakit itu tadi peralatan budik damber dengan di video ya. Jadi nanti pakainya di video setiap hari ya, setiap hari di video, kemudian nanti dikirimkan ke saya untuk saya masukkan ke channel YouTube saya gitu ya. Sampai di sini dulu ya nak ya. Oke, sekarang kalian bisa kembali ke ruang edukasi dan mengerjakan tugas multiple choice, dan jangan lupa untuk menyiapkan peralatan untuk budik damber ini. Kalau ada yang kurang paham, kalian bisa bertanya kepada saya ya. Saya ada di grup WA ya, bisa japri saya ya, boleh. Nah gitu ya. Sampai di sini saya akhiri dulu. Kalian bisa mengerjakan multiple choice-nya. Nanti saya rekap. Terima kasih. Selamat pagi, semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.